Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang memandu praktek rekayasa perangkat lunak. Jadi apa yang dimaksud dengan praktek rekayasa perangkat lunak nanti akan dibahas pada materi ini. Kemudian nanti siapa yang melakukannya dan mengapa hal itu menjadi penting. Langkah-langkahnya apa saja, hasil kerjanya seperti apa, dan bagaimana kita bisa merasa yakin bahwa kita telah melakukan hal yang benar. Ini perlu kita perhatikan, terutama nanti kalau kita akan melakukan yang namanya praktek rekayasa perangkat lunak. Sebagai awalannya, di sini ada pengetahuan mengenai tentang rekayasa perangkat lunak dari Steve McConnell. Jadi Steve McConnell itu menyatakan bahwa mungkin kita sering mendengar orang-orang yang berkata bahwa pengetahuan yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak memiliki umur kurang lebih 3 tahun. Bagian tentang apa yang perlu kita ketahui saat ini akan segera menjadi usang dalam waktu 3 tahun. Dalam ranah pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, hal ini mungkin benar, tetapi ada jenis lain dari pengetahuan yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Satu jenis pengetahuan yang selama ini kita pikirkan sebagai prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang tidak memiliki umur 3 tahun. Prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak ini akan sangat diperlukan seorang pemrogram komputer profesional dalam sepanjang karirnya. Jadi intisarinya, teknologi bisa saja berubah dalam waktu 3 tahun, tapi untuk prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak ini akan menjadi satu hal yang selalu dilakukan bahkan sampai 3 tahun lebih. Sampai saat ini maksudnya. Kita masuk prinsip-prinsip yang pertama, yaitu prinsip-prinsip yang memandu proses. Jadi untuk yang pertama, prinsip be agile. Prinsip pertama ini prinsip cepat. Nanti entah model proses apa yang kita pilih, bersifat preskriptif atau cepat, kecepatan seharusnya merupakan pendekatan penting yang akan memandu kita. Setiap aspek pekerjaan kita seharusnya menekankan pada tindakan yang ekonomis. Berusahalah agar pendekatan teknis kita sederhana mungkin. Berusahalah agar produk-produk kerja yang kita hasilkan memang sesuai dengan yang dibutuhkan tim perangkat lunak. Dan sebisa mungkin buatlah keputusan-keputusan bersifat lokal. Untuk prinsip yang kedua, memandu proses ini, pada setiap langkah fokuslah pada kualitas. Jadi untuk kondisi yang keluar untuk setiap aktivitas proses, tindakan, dan pekerjaan, seharusnya berfokus pada kualitas produk-produk kerja yang akan dihasilkan, pastinya. Untuk prinsip yang ketiga, siap untuk beradaptasi. Ini tidak bisa dipungkiri lagi. Proses bukanlah pengalaman yang sifatnya religius dan sesungguhnya suatu dogma tidak ada tempatnya di sini. Jika mungkin, adaptasilah pendekatan kita pada batasan-batasan yang muncul pada permasalahan-permasalahan orang-orang dan pada proyek rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Jadi harus siap untuk beradaptasi, tidak menutup diri. Yang keempat prinsipnya yaitu bentuklah tim yang efektif. Proses rekayasa perangkat lunak dan praktik rekayasa perangkat lunak adalah penting, tetapi pada bagian yang terpenting adalah orang-orang itu sendiri. Bentuklah sebuah tim perangkat lunak yang dapat mengorganisasi dirinya sendiri, yang saling mempercayai dan saling menghargai. Kerja sama tim. Prinsip yang kelima, itu menetapkan mekanisme untuk komunikasi dan koordinasi. Proses perangkat lunak bisa saja gagal, karena informasi yang penting gagal diperoleh, atau stakeholder gagal untuk mengkoordinasi usaha mereka untuk membuat produk akhir yang berhasil. Hal itu merupakan isu manajemen dan hal itu harus diselesaikan dengan baik.
Prinsip keenam yaitu mengelola perubahan. Pendekatan ini bisa saja bersifat baik, formal maupun informal, tetapi mekanisme tertentu harus ditetapkan untuk mengelola bagaimana perubahan-perubahan diminta, dinilai, diterima, dan diimplementasikan. Untuk prinsip yang ketujuh, lakukan penilaian terhadap resiko. Sesuatu yang buruk mungkin saja terjadi saat perangkat lunak dikembangkan. Dengan demikian merupakan hal yang esensial untuk menetapkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Dan prinsip yang ke-8 untuk memandu proses ini adalah buat produk-produk kerja yang bermanfaat untuk yang lainnya. Buat hanya produk-produk kerja yang bermanfaat untuk aktivitas-aktivitas, tindakan-tindakan, atau pekerjaan-pekerjaan proses perangkat lunak yang lainnya. Untuk prinsip berikutnya, ini prinsip yang memandu praktek rekayasa perangkat lunak. Sama, ada beberapa prinsip juga. Prinsip yang pertama, kita mulai untuk membagi dan memecahkan. Artinya, bagi dan pecahkan ini berawal dari makna yang teknis. Analisis dan perancangan semestinya selalu menekankan pada pembagian perhatian atau yang disebut separation of concern, SOC ya. Jadi tidak dikuasai satu orang, artinya memang dibagi, di-share, dibagi, di-divide maafnya, maksudnya ya, dan dipecahkan. Suatu permasalahan yang berukuran besar pasti akan lebih mudah diselesaikan jika permasalahan yang besar tersebut dibagi-bagi dalam sejumlah elemen-elemen yang merupakan bagian-bagiannya sendiri. Prinsip kedua yaitu memahami penggunaan abstraksi. Maksudnya di sini adalah pada intinya abstraksi itu sesungguhnya adalah suatu penyederhanaan dari beberapa elemen kompleks suatu sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu makna tertentu dalam bentuk yang relatif lebih sederhana. Prinsip ketiga, berusaha untuk konsisten. Di sini yang dimaksud dengan berusaha untuk konsisten itu apakah kita sedang membuat model-model yang berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan, sedang menulis kode-kode program komputer dalam bahasa program tertentu, atau sedang membuat kasus-kasus pengujian. Prinsip konsistensi pada dasarnya menyarankan bahwa sesuatu yang mudah dipahami akan membuat perangkat lunak itu mudah digunakan juga. Konsisten. Nah, prinsip keempat itu berfokus pada pengalihan informasi. Perangkat lunak adalah sesuatu yang berkaitan dengan alih informasi tentunya ya. Dari basis data ke pengguna, dari sistem-sistem yang lama ke aplikasi-aplikasi berbasis web, dari seorang pengguna ke antarmuka grafis atau GUI, dan dari suatu sistem operasi ke suatu aplikasi, dari satu komponen perangkat lunak ke komponen perangkat lunak yang lainnya, yang daftarnya mungkin tidak akan ada akhirnya. Jadi selalu pengalihan informasi ini beruntun ya, atau estafet ya. Jadi fokusnya kita pada pengalihan informasi ini. Prinsip kelima, kembangkan perangkat lunak yang menekankan pada modularitas yang efektif. Pemisahan pada prinsip pertama tadi itu sebenarnya menetapkan suatu filosofi yang penting untuk praktek perangkat lunak. Ya, kaitannya ada dengan modularitas ini ya. Jadi pada dasarnya modularitas ini menyediakan mekanisme untuk merealisasikan filosofi tadi, prinsip yang pertama tadi yaitu bagi dan pecahkan. Setiap sistem perangkat lunak yang kompleks pada dasarnya adalah dibagi menjadi modul-modul atau komponen-komponen yang merupakan bagian-bagiannya, tetapi praktek rekayasa perangkat lunak yang baik sebenarnya menuntut lebih dari itu. Artinya memang kebutuhan modularitas ini pasti akan ada kaitannya dengan bagi dan pecahkan tadi. Untuk prinsip ke-6 di sini mencari pola. Seorang ahli Brad Appleton menyarankan agar sasaran pola di dalam komunitas perangkat lunak adalah untuk membuat literatur yang berbobot untuk membantu para pengembang perangkat lunak dimanapun mereka berada. Suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, yang secara umum sering dijumpai di seluruh bagian pengembangan perangkat lunak. Itu kata seorang ahli Brad Appleton.
Pola itu harus tetap kita ketahui atau kita nantinya akan kita temukan dan kita gunakan, kita implementasikan, karena dengan pola itu akan membantu pengembang perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, berarti resolusinya seperti ini. Itu kan pola berarti kan. Jadi nanti akan pola-pola itu akan terbentuk dengan sendirinya, dan pastinya pola-pola itu harus diikuti untuk kedepannya dalam pengembangan berikutnya. Prinsip yang ketujuh, jika mungkin, lihatlah permasalahan dan penyelesaiannya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika memungkinkan ini ya. Jadi akan lebih luas wawasannya kalau kita memandang sejumlah sudut pandang yang berbeda dari suatu permasalahan. Bahkan kesalahan-kesalahan dan mungkin ada beberapa error itu akan terungkap nanti, akan terbuka dengan sendirinya kalau kita bisa melihat permasalahan dan penyelesaiannya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Prinsip ke-8, prinsip yang terakhir dari prinsip yang memandu praktek RPL atau rekayasa perangkat lunak itu adalah, ingatlah bahwa seseorang akan melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak yang kita kembangkan. Itu perlu diingat juga kalau kita sudah mendevelop sebuah perangkat lunak, berikutnya pasti akan ada pemeliharaan dan pasti akan ada tim sendiri atau mungkin PIC sendiri yang melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak yang kita kembangkan tersebut ya. Itu adalah prinsip-prinsip yang kita perlukan untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Berikutnya kita akan melihat prinsip-prinsip yang memandu setiap aktivitas kerangka kerja. Kita mulai dari prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip pertama, dengarkanlah. Ya, jadi mencoba untuk fokus pada kata-kata pembicara, ya. Mencoba merumuskan tanggapan kita atas kata-kata tersebut. Kemudian lakukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi jika sesuatu tidak jelas, juga penting itu ya. Tetapi juga berusahalah untuk tidak melakukan interupsi. Jadi ketika ada komunikasi kita dengarkan dulu, ya. Kemudian seminimal mungkin kita berusaha untuk tidak melakukan interupsi. Baru kalau sudah ada waktunya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi jika memang sesuatu itu tidak jelas ya. Ketika kita mendengarkan dari stakeholder yang lain mungkin atau dari yang meminta kita untuk mengembangkan perangkat lunak, kita fokus pada kata-katanya dan coba kita merumuskan tanggapan tersebut atas kata-kata yang disampaikan atau komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Untuk prinsip kedua dari prinsip-prinsip komunikasi itu, lakukan persiapan sebelum melakukan komunikasi. Pastinya ya, di sini luangkan waktu untuk memahami permasalahan sebelum kita bertemu dengan orang lain. Ya, jadi kita harus siap bahannya dulu, baru kita nanti berkomunikasi. Prinsip yang ketiga adalah seseorang sebaiknya menjadi fasilitator aktivitas komunikasi. Setiap komunikasi pada suatu pertemuan sebaiknya memiliki pemimpin yang bertindak sedemikian rupa, sehingga yang pertama, percakapan selalu berada pada arah yang produktif. Yang kedua, dapat menjadi perantara jika suatu konflik terjadi. Yang ketiga, untuk memastikan prinsip-prinsip komunikasi yang lain diikuti, kita membutuhkan seorang fasilitator aktivitas komunikasi untuk 3 hal tersebut ini ya. Prinsip keempat, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka adalah yang terbaik ya. Meskipun ada juga dengan teknologi daring dan lain sebagainya, akan tetapi di sini dicantakan bahwa face to face communication is best, jadi yang terbaik. Ya. Biasanya bekerja dengan baik saat representasi bentuk lain untuk informasi yang relevan juga ada. Ini ya. Prinsip yang berikutnya, yang kelima itu adalah lakukan pencatatan dan dokumentasi. Segala sesuatu mungkin gagal, semua orang yang berpartisipasi dalam komunikasi sebaiknya melakukan pencatatan hal-hal serta keputusan-keputusan yang penting. Ya. Jadi pasti akan ada notulansi ya, take notes ya. Yang keenam, usahakan untuk bekerja sama.
Karena kerjasama dan persetujuan akan terjadi saat pengetahuan para anggota tim secara kolektif digunakan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan fitur-fitur sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ya. Kolaborasi ya. Prinsip ketujuh ini adalah tetaplah terfokus, lakukan modularisasi pembahasan kita. Artinya semakin banyak orang yang terlibat dalam komunikasi bentuk apapun, semakin mungkin diskusi itu bisa bergerak dari suatu topik ke topik lainnya. Fasilitator seharusnya menjaga agar diskusi berjalan sesuai agenda. Yang tadi sudah ada ya. Prinsip ke-8, jika sesuatu tidak jelas, bisa digambar. Jadi kadang-kadang komunikasi verbal itu memang tidak memadai. Jadi sketsa atau gambar seringkali memperjelas saat kata-kata gagal menjelaskannya. Ingat pepatah gambar itu mewakili 1000 kata atau 1.000.000 kata bahkan. Prinsip yang ke-9, sekali kita telah membuat kesepakatan tentang suatu pembahasan, bergeraklah ke pembahasan lainnya. Yang pertama A. Kemudian yang B, jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan tentang suatu pokok bahasan, bergeraklah dengan segera ke pembahasan lainnya. Move on. Yang C, jika suatu fitur atau fungsi tidak jelas dan tidak bisa diklarifikasi saat ini, bergeraklah ke pembahasan berikutnya. Prinsip yang terakhir adalah yang prinsip ke-10, negosiasi bukanlah suatu kontes atau perlombaan. Ya. Ini akan bekerja dengan baik saat kedua belah pihak itu memenangkannya. Berikutnya adalah prinsip-prinsip perencanaan, masih kaitannya dengan prinsip-prinsip yang memandu setiap aktivitas kerangka kerja kita. Apa itu prinsip-prinsip perencanaan? Kalau tadi sudah prinsip-prinsip komunikasi, sekarang kita bergerak menuju prinsip-prinsip perencanaan. Tahapannya sama sebenarnya, ada komunikasi, perencanaan, perancangan, nanti ada implementasi, ada coding, kemudian ada juga delivery, pengujian, development dan lain sebagainya. Bersama dengan tahapan yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Tetapi di sini ditekankan pada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip perencanaan ini adalah yang pertama, prinsip pertama memahami lingkup proyek. Itu penting. Jadi merupakan hal yang tidak mungkin untuk menggunakan peta jalan jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Ya. Lingkup proyek itu akan menyediakan bagi tim perangkat lunak suatu tujuannya. Ada skopnya, ada batasannya. Prinsip yang kedua itu adalah melibatkan stakeholder pada aktivitas perencanaan. Para stakeholder harus mendefinisikan prioritas-prioritas dan menetapkan batasan-batasan proyek perangkat lunak. Jadi tetap harus melibatkan stakeholder ya. Prinsip yang ketiga dari perencanaan itu memahami bahwa perencanaan bersifat iteratif. Ya. Suatu perencanaan proyek tidak pernah bersifat kaku. Saat pekerjaan dimulai, saat mungkin bahwa segala sesuatunya akan mengalami perubahan-perubahan ya. Jadi akan selalu iteratif, berulang. Ada perbaikan, kita perencanaan lagi. Ada perbaikan, perencanaan lagi. Sudah fix, baru nanti ke actionnya. Prinsip keempat itu melakukan perakiraan berdasarkan apa yang kita mengerti. Perhatian yang perlu dimasukkan dalam suatu perencanaan adalah indikasi usaha, biaya, lamanya pekerjaan tersebut berdasarkan pemahaman tim saat ini tentang bagaimana mengerjakan pekerjaan proyek perangkat lunak tersebut. Ya. Jadi tetap harus memperkirakan estimasi apa-apa yang kita mengerti. Salah satunya ini biaya, lama pekerjaan, dan juga mungkin ada hal-hal yang lain. Prinsip kelima, mempertimbangkan risiko saat kita mendefinisikan perencanaan. Jika kita berhasil mengidentifikasi risiko-risiko yang memiliki imbas yang tinggi pada proyek perangkat lunak yang sedang dikerjakan, serta kemungkinan munculnya risiko itu sangat tinggi, perencanaan yang berkaitan dengan risiko-risiko memang sangat diperlukan di sini ya. Prinsip ke-6, cobalah bersikap realistis. Jadi orang-orang tidak akan bekerja dengan kondisi 100% setiap harinya. Ya. Setiap harinya pasti ada saja gangguan-gangguan ya dalam setiap komunikasi mahasiswa.
Nah, jadi bercobalah bersikap realistis. Prinsip ketujuh, sesuaikan granularitas saat kita mendefinisikan perencanaan. Granularitas ini sebenarnya merujuk pada peringkat rincian yang dilakukan saat perencanaan proyek perangkat lunak dikembangkan. Prinsip ke-8 dari prinsip perencanaan itu adalah mendefinisikan bagaimana kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas. Perencanaan proyek perangkat lunak seharusnya mengidentifikasi bagaimana tim perangkat lunak berpikir tentang bagaimana caranya memastikan kualitas itu ya. Pasti akan dibutuhkan suatu kualitas dari hasil perangkat lunak tersebut. Prinsip ke-9 ini adalah mendeskripsikan bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan cara kita mengakomodasi perubahan. Jadi bagaimana bagusnya perencanaan kita, perencanaan itu dapat saja digagalkan oleh perubahan yang tidak terkendali. Kita harus melakukan sesuatu yang dengan cara yang berkaitan dengan cara kita mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut ya. Kita harus bisa juga mengidentifikasi bagaimana perubahan-perubahan akan diakomodasi saat pekerjaan perangkat lunak berlangsung. Ya, sebagai contohnya, pelanggan bisa meminta perubahan setiap saat. Jika ada perubahan yang diminta oleh pelanggan, itu dapatkah tim perangkat lunak mengimplementasikan dengan cepat? Nanti bagaimana imbas dan biaya perubahan dinilai? Nah, itu juga perlu dipikirkan di situ ya. Prinsip ke-10 yang terakhir, lakukan pelacakan terhadap perencanaan dan buatlah penyesuaian-penyesuaian jika hal ini memang diperlukan. Proyek perangkat lunak suatu saat akan gagal dalam memenuhi jadwalnya. Dengan demikian kita harus melakukan pelacakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan proyek perangkat lunak dalam kerangka waktu harian. Dan kita juga harus mencari permasalahan-permasalahan dan situasi-situasi di mana telah terjadi ketidaksesuaian antara jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dengan fakta di lapangan. Tetap harus melacak terhadap perencanaan dan buatlah penyesuaian-penyesuaian jika memang diperlukan. Setelah prinsip perencanaan, ini kita menuju ke prinsip pemodelan di sini ya. Jadi dalam perangkat lunak atau dalam rekayasa perangkat lunak ini itu ada dua jenis model yang dapat dibuat. Yang pertama yaitu model-model yang berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan. Kedua itu model-model yang berkaitan dengan perancangan yang mengarahkan ke implementasi selanjutnya. Ya, model-model spesifikasi kebutuhan sebenarnya sering juga dinamakan sebagai model analisis ya, atau analysis models. Itu akan memperlihatkan spesifikasi kebutuhan pengguna dengan menggambarkan perangkat lunak dalam 3 ranah domain. Yang pertama ranah informasi, kemudian ranah fungsional, dan ranah perilaku. Sedangkan untuk pemodelan perancangan, sementara itu dia akan menggambarkan karakteristik perangkat lunak yang akan sangat membantu para praktisi untuk mengembangkan perangkat lunak secara efektif. Arsitektur perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan rincian berperingkat komponen. Itu adalah 2 kelas yang ada di dalam RPL, 2 kelas model khususnya ya. Lalu bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita lakukan untuk prinsip-prinsip pemodelan ini? Yang pertama adalah tujuan utama, bukan tujuan utama ya. Yang pertama adalah ini ya, ranah informasi dari suatu permasalahan harus ditampilkan dan dipahami. Ya. Yang kedua, fungsi-fungsi yang dilakukan perangkat lunak harus didefinisikan. Sudah jelas ya. Yang ketiga, prinsip ketiga, perilaku perangkat lunak akibat kejadian-kejadian atau event yang bersifat eksternal harus direpresentasikan. Prinsip keempat itu adalah model yang menjelaskan informasi, fungsi, dan perilaku harus dipisahkan dalam bentuk yang tidak menyingkapkan rinciannya dan harus digambarkan dalam bentuk perlapisan atau hierarki.
Prinsip kelima, ini adalah pekerjaan analisis seharusnya bergerak dari informasi yang bersifat esensial menuju rincian implementasinya. Menuju ke prinsip pemodelan yang desain, yang ke desain ya. Tadi yang pemodelan yang pertama itu pemodelan ini ya, pemodelan kebutuhan tadi. Kemudian prinsip-prinsip pemodelan kebutuhan, ini prinsip-prinsip pemodelan desain. Seperti tadi dijelaskan dalam slide yang ini, ada dua kelas, yaitu model kebutuhan, pemenuhan kebutuhan atau persyaratan. Yang kedua adalah model desain. Ya, kita sekarang sudah menuju ke prinsip-prinsip pemodelan desain. Yang pertama adalah prinsip satu itu adalah rancangan harus bisa dilacak ke model spesifikasi kebutuhan. Prinsip kedua itu selalu mempertimbangkan arsitektur sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Prinsip ketiga, perancangan data sama pentingnya dengan perancangan fungsi-fungsi pemrosesan. Prinsip keempat, maaf ini ada yang terlewat ya, atau salah ketik. Ya, di sini ada prinsip keempat itu sebenarnya ini antar muka baik yang bersifat internal ya. Yang bersifat ini kelewatan berarti tidak diketik ya. Di sini harusnya ada prinsip keempat itu adalah antar muka baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal harus dirancang secara hati-hati. Prinsip kelima ini perancangan antar muka pengguna seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Meski demikian, dalam setiap kasus antarmuka harus digunakan dengan menekankan kemudahan penggunaannya. Prinsip keenam, perancangan peringkat komponen sebaiknya mandiri secara fungsional ya. Ini prinsip keenam. Prinsip ketujuh, komponen-komponen yang seharusnya bersifat saling tidak bergantung satu sama lain dan juga tidak bergantung pada lingkungan eksternal. Prinsip ke-8, representasi rancangan model seharusnya dapat dipahami dengan mudah. Dan yang ke-9 atau yang terakhir itu perancangan seharusnya dikembangkan secara iteratif, di mana dalam masing-masing iterasi perancang seharusnya menekankan kesederhanaan. Menuju yang berikutnya itu prinsip-prinsip pemodelan, masih ingat? Agile ya, pemodelan cepat atau lincah ya. Jadi dari yang beberapa tadi itu, dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, itu ada pemodelan yang diperuntukkan bagi yang menggunakan model proses agile atau cepat itu ya. Jadi pada dasarnya juga sesuai untuk semua para rekayasawan perangkat lunak yang sedang melaksanakan tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemodelan sistem atau perangkat lunak. Apa saja prinsip dalam prinsip pemodelan agile ini? Yang pertama, prinsip pertama adalah tujuan utama tim perangkat lunak adalah untuk mengembangkan perangkat lunak, bukan untuk model-modelnya. Ya. Yang kedua, prinsip kedua, jangan membuat model lebih banyak dari yang kita perlukan. Prinsip ketiga, berusahalah membuat model sederhana yang menjelaskan permasalahan atau perangkat lunak. Prinsip keempat, kembangkanlah model-model sedemikian rupa sehingga perubahan dimungkinkan. Prinsip kelima, itu berusahalah untuk menetapkan suatu kegunaan yang eksplisit untuk masing-masing model yang dibuat. Prinsip keenam, adaptasi model-model yang kita kembangkan dengan perubahan yang terjadi pada sistem. Prinsip ketujuh, cobalah untuk mengembangkan model-model yang bermanfaat tapi dipakai tetapi lupa ya akan model-model yang sempurna. Jadi kita mencoba mengembangkan model-model spesifikasi kebutuhan itu yang bermanfaat. Tapi jangan melupakan bagaimana membangun model-model yang perfect tersebut atau yang sempurna tersebut. Prinsip ke-8, jangan kaku dengan sintak model. Dogmatik ini ya.
Jika model saat ini dapat mengkomunikasikan isi dengan baik, penampilan adalah yang nomor 2. Prinsip ke-9, jika secara institusi kita merasa bahwa model tidak benar, meski kelihatannya di atas kertas tidak ada masalah apa-apa, kita mungkin memiliki alasan untuk mempertimbangkannya ulang ya. Yang ke-9 itu nanti ya. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah dapatkan umpan balik sesegera mungkin ya untuk dapat melakukan evaluasi terhadap perangkat lunak yang sudah kita hasilkan. Ini namanya prosesnya prinsip pemodelan agile, cepat ya. Kita menuju ke yang berikutnya yaitu prinsip konstruksi atau construction principle ya. Lanjutan dari tadi ya design principle ya tadi ya, design principle. Apa saja prinsip-prinsip dalam prinsip konstruksi tersebut ya. Jadi aktivitas konstruksi itu mencakup di dalamnya sejumlah pekerjaan penulisan kode dan pengujian hingga perangkat lunak siap dikirimkan kepada pelanggan dan ke para pengguna akhir. Ya. Pada pekerjaan prakarya perangkat lunak modern, penulisan kode program mungkin yang pertama merupakan pembuatan langsung kode-kode program dalam pemrograman tertentu. Yang kedua, penulisan kode program secara otomatis menggunakan representasi mirip rancangan dari komen-komen yang akan dikembangkan. Atau yang ketiga, itu membentukkan kode program menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat, misalnya Visual C++, atau mungkin yang lain yang langsung dapat dieksekusi. Jadi fokus yang pertama awal dari pengujian ini adalah pada peringkat komponen, di mana sering dinamakan sebagai pengujian unit testing. Ya. Sebelum kita melakukan prinsip-prinsip konstruksi ini, yaitu beberapa preparasi prinsip-prinsip ya dan konsep-konsep yang mendasari penulisan kode program ini, konstruksi dan pengujiannya. Yang pertama yaitu sebelum prinsip persiapan ya ini ya, preparation principle ya, prinsip persiapan. Jadi prinsip persiapan itu adalah sebelum kita menulis baris pertama kode program komputer kita, pastikan kita yang pertama memahami permasalahan yang akan kita selesaikan, memahami prinsip-prinsip dan konsep dasar perancangan, telah memiliki bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan dan lingkungan di mana ia akan bekerja. Telah memilih lingkungan dan program ya, IDE maksudnya ini ya, Integrated Development Environment, yang memiliki perkakas-perkakas atau tool-tool yang akan mempermudah pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir, membuat sejumlah pengujian unit yang akan direncanakan atau akan diterapkan setelah kode program kita selesai. Prinsip yang kedua ya prinsip coding ya. Coding principle, prinsip-prinsip pemrograman. Sebelum saat kita mulai menulis kode program komputer kita, pastikan bahwa yang pertama mengimplementasikan algoritma yang kita gunakan, ya. Kemudian mempertimbangkan penggunaan pemrograman parsial, memilih struktur data yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, memahami arsitektur program dan membuat antarmuka yang konsisten terhadap arsitektur program tersebut, membuat logika kondisional sesederhana mungkin, membuat perulangan bersarang, ya. Nested loop dengan cara sedemikian rupa sehingga perulangan bersarang tersebut mudah diuji. Ya. Memilih nama-nama pengubah atau variabel yang bermakna dan penamaan itu seharusnya mengikuti standar pengkodean yang dimiliki oleh bahasa pemrograman yang terpilih. Menulis kode yang dapat mendokumentasikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, membuat kode-kode dengan cara yang memudahkan pemrograman, misalnya dengan mengidentifikasi dan baris-baris kosong. Indentasi maksudnya ya, indentasi dan baris-baris kosong. Jadi visual kode ini harus dipahami juga ya, selalu dilakukan supaya mudah pemahamannya. Ada yang geser tab ke kanan, ada yang menjorok dan sebagainya ya.
kalau dalam melakukan coding. Prinsip-prinsip yang berikutnya adalah prinsip-prinsip validasi, kaitannya masih dengan prinsip-prinsip konstruksi ya. Setelah kita menyelesaikan penulisan kode, pastikan bahwa kita jika mungkin gitu ya, kita akan melakukan penelusuran pada kode bukan yang telah kita tulis untuk melakukan pemeriksaan kebenaran sintak dan logikanya, melakukan pengujian-pengujian unit test dan melakukan pembetulan-pembetulan kesalahan yang sebelumnya tidak tersingkap. Dan yang ketiga, melakukan refaktor terhadap kode yang dihasilkan. Untuk prinsip-prinsip pengujian, sini ada dari Dev 95. Itu yang prinsip pertama, semua pengujian seharusnya dapat dilacak balik ke spesifikasi kebutuhan pelanggan. Prinsip kedua, pengujian-pengujian seharusnya direncanakan lama sebelum pengujian-pengujian itu dimulai. Prinsip ketiga adalah prinsip Pareto dapat diterapkan pada pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto itu sebenarnya mengatakan bahwa 80% kesalahan yang tidak terungkap selama pengujian dilaksanakan pada umumnya berada di 20% komponen program secara keseluruhan. Prinsip keempat, pengujian seharusnya bergerak dari bagian yang lebih kecil dan menerus ke bagian yang semakin besar, pasti. Dan yang kelima, pengujian yang lengkap merupakan hal yang tidak memungkinkan. Ya. Terakhir yang adalah prinsip-prinsip deployment atau penyerahan. Jadi kalau sudah jadi perangkat lunaknya, kita melakukan yang namanya deployment ini atau penyerahan. Apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama, prinsip 1, harapan-harapan pelanggan untuk perangkat lunak harus dikelola dengan baik. Ya. Terlalu sering pelanggan mengharapkan sesuatu yang lebih dari tim perangkat lunak janjikan saat perangkat lunak dikirimkan, dan seringkali mereka mengalami kekecewaan. Prinsip kedua, paket-paket pengiriman lengkap seharusnya dirakit dan sudah diuji. Prinsip ketiga, sistem-sistem pendukung harus ditetapkan sebelum perangkat lunak dikirimkan. Ya, seorang pengguna atau end user itu selalu mengharapkan waktu tanggap atau respon time perangkat lunak yang baik, serta selalu mengharapkan untuk memperoleh informasi yang akurat saat suatu pertanyaan atau permasalahan muncul. Garansi program ya. Prinsip keempat, material-material instruksional yang sesuai harus disediakan bagi para pengguna. Yang kelima, perangkat lunak yang penuh dengan kesalahan atau bagi software namanya seharusnya diperbaiki lebih dulu. Pengiriman bisa dilakukan di waktu-waktu selanjutnya. Baik, sementara cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan ditulis di forum yang ada di e-learning ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.